Misalnya dua buah benda memiliki massa 1 dengan massa 2, terjadi ikatan tarik-menarik, misalnya kayak planet bumi dengan planet matahari atau planet yang lain, terjadi ikatan gaya tarik-menarik. Ini F12 atau F21, gaya tarik-menarik antar dua planet, massa 1, massa planet 1, M2, massa planet 2, jaraknya pada R atau R kecil boleh, R besar boleh. Rumusnya adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. F itu gaya gravitasi, satuannya Newton. G tapan gravitasi 6,67 10⁻⁻11. M1 massa benda 1, M2 massa benda 2. R jarak kedua benda. Jika dia membentuk suatu sudut, ya rumusnya F gaya resultannya akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat ditambah 2F12 F13 kosinus theta. Theta itu sudutnya ini, sudut yang dibentuk ini theta. Ya, kita lanjutkan lagi. Kuat medan gravitasi di permukaan planet nih. Ini planet, ini pos di permukaannya, nilai gravitasinya adalah Gm per R kuadrat. G konstanta gravitasi, R jarak jari-jari ke pusat bumi, M massa planetnya. Kemudian kuat medan gravitasi pada ketinggian H di atas planet. Jadi rumusnya G aksen sama dengan Gm per R plus H kuadrat. Terus berikutnya perbandingan antara percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu dan percepatan gravitasi pada permukaan planet sebagai berikut. Jadi misalnya percepatan gravitasi di permukaan itu G, kemudian di ketinggian tertentu adalah G aksen. Jadi rumusnya perbandingan G aksen per G sama dengan R per R plus H 2, pangkat 2. Ini H ketinggiannya, R itu jari-jari planetnya. Ya, ini kalau perbandingan. Ini yang sering keluar yang ini yang sering keluar, ini sering keluar. Ya, perbandingan. Ya, kalau ada ketinggian H, pakai perbandingannya ini. Ya, udah screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi. Energi potensial gravitasi rumusnya min G M kecil per R. Ini potensial gravitasinya. Potensial gravitasinya V, potensial besarnya energi potensial persatuan massa min G M per R. Potensial gravitasi rumusnya V1 tambah V2, V3, dan seterusnya. Ini potensial gravitasi itu V. Energi potensial itu EP. Ya. Ya, kita lanjut. Langsung ke contoh soalnya sebentar ya. Ya, kita langsung bahas saja ya. Dua bola terpisah sejauh 50 cm. Berarti R-nya adalah 50 cm. Berarti 0,5 meter 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Mengalami gaya tarik menarik sebesar 3,82 10⁻⁹ Newton. Berarti gayanya itu F 3,82 kali 10⁻⁹ Newton. Jika salah satu bola besi bermassa 6 kilo, misalnya M1 adalah 6 kilo, sedangkan konstanta gravitasi itu G, itu 6,67 kali 10⁻⁻11, maka massa bola besi yang lain adalah ditanya M2-nya berapa. Rumusnya F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, kita cari M2-nya. Caranya kita jabarkan rumusnya ini pindah ke sini.
F kali R kuadrat sama dengan G M1 kali M2. Nah, G M1 ini pindah ke kiri jadi dibagi F kali R kuadrat per G kali M1 sama dengan M2. Nah, baru kita cari M2-nya sama dengan F kali R kuadrat per G kali M1. Nah, F-nya adalah 3,82 kali 10 Pak min 9. R-nya adalah 5 kali 10 Pak min 1 dikuadratkan per G-nya adalah 6,67 kali 10 Pak min 11 kali 25, M1-nya adalah 6 kg. Nah, ini kalau dihitung M2 sama dengan 3,82 kali 10 Pak min 9 kali 5 kali 10 pangkat 5 dikuadratin 25 kalikan 10 pangkat minus 2, minus 1 dikuadratin minus 2 per 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali 6. Dan ini mau nggak mau harus kalkulator ya. Ini pangkatnya saya coret aja, ini coretnya ini. Ya, 10 pangkat minus 2, coret habis, tinggal kalkulator. 3,82 kali 25 dibagi 6,67 kali 6. Ya. Ini kalau dihitung dapatnya 2,387 sekian. Jadi dibulatkan mengikuti jawabannya 2,39 kg. Jawabannya A. Silakan screenshot. Ya, kita lanjutkan soal nomor 2. Udah di screenshot ya. Coba perhatikan gambar di bawah ini, besar dan arah resultan gaya gravitasi pada massa C. Yang ditanyakan massa C, bukan yang lain. Yang ditanya massa C. Berarti gaya di C itu berapa? Nah, cara mengerjakannya yang kita lihat adalah C. C dengan A tarik-menarik. Berarti ini FC, yaitu gaya pada C dipengaruhi oleh A, berarti FCA. Terus berikutnya C itu ditarik oleh B juga. Jadi kita cari ya, ini FC dipengaruhi B. Jadi kayak tarik-menarik. Jadi C itu kayak buat rebutan. Ditarik A jadi FCA, ditarik B jadi FCB. Kita hitung antara yang ke kiri dengan kanan besar mana? Kita hitung ya. Jadi kita hitung satu-satu. Ya. Ini RCA itu 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian FCB itu 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kita cari satu-satu. FCA sama dengan rumusnya G kali MC kali MA per RCA kuadrat. G-nya itu nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Tadi datanya sudah ada ya. Kalian boleh lihat di sebelumnya tadi. Kalau bisa dihafalkan di luar kepala. Kali massa C 4, massa A 2 per RCA 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ya. Kemudian kita hitung 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali 8 dibagi 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin minus 4. Ini coret dengan ini dapat 2. Ini dikalikan 6,67 dikalikan 2 jadinya dapatnya 13,34 kali ini coret dengan ini 10 pangkat minus 7. 10 pangkat minus 7 Newton. Ini untuk FCA. Berarti yang ke kiri FCA itu 13,34 10 minus 7. Sekarang FCB yang ke kanan G kali MC kali MB per RCB kuadrat. G 6,67 kali 10 pangkat min 11
massa C 4, massa B 5 dibagi RCB 3 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Jadi 6,67 kalikan 10 min 11 kali 20 dibagi 3 dikuadratin 9 kali 10 minus 4. Ini kalau kalian hitung 6,67 kali 20 dibagi 9 ya, itu dapatnya adalah 14 ya, 14,82 kali 10 pangkat minus 7. Nanti cek ya jawaban Bapak ini, barangkali hitungannya Bapak salah. Tadi udah saya coba 2 kali hitungannya. Berarti antara FCA itu arahnya ke kiri, FCB itu arahnya ke kanan. Jadi antara kiri dan kanan itu besar ke kanan, sehingga F resultannya yang besar kurangi yang kecil, FCB kurangi FCA. Karena berlawanan arah, satunya ke kiri FCA, FCB ke kanan. Jadi 14,82 kali 10 pangkat minus 7 dikurangi 13,34 kali 10 pangkat minus 7. Dapatnya adalah 1,48 kali 10 pangkat minus 7. Karena besar ke kanan berarti arahnya ke kanan, karena FCB-nya lebih besar daripada FCA. Nah, jawabannya ini tidak ada jawabannya. Bapak udah cek 2 kali, atau Bapak salah hitung, berulang kali saya coba, ternyata di sini tidak ada pilihan gandanya. Jadi ini saya lingkari ya. Yang penting tahu caranya. Meskipun hitungannya di sini tidak ada di pilihan ganda. Silakan nanti dicek hitungan Bapak ya kalau ada yang salah. Silakan screenshot dulu nomor 2. Kalau sudah, Bapak lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. 3 bola besi diletakkan sesuai gambar, jarak antar pusat bola besi yaitu 2R. Karena ini bentuk segitiga, segitiga sama sisi, berarti jarak ini 2R, 2R, 2R. Dah. Massa M1, M2 berturut-turut 2M, M1-nya 2M, M2-nya 3M, M3-nya adalah 4M. Ya. Jika konstanta gravitasi adalah G, gaya gravitasi kedua bola pada bola kedua. Bola kedua itu M2 ini berapa? Berarti M2 ini ditarik oleh M1, berarti ke sana. Berarti F2, gaya pada benda 2 dipengaruhi oleh benda 1, F21. Terus M2 ditarik M3, berarti ini tarik ke sana, F23. Ya. Sudutnya, karena ini membentuk sudut segitiga sama sisi, ini pasti sudutnya 60 derajat. Segitiga sama sisi kan 60 derajat. Berarti kita hitung satu-satu. Di sini masanya beda-beda. Otomatis kita cari dulu F12. F21. Kita cari dulu F21, berarti gaya pada benda 2 dipengaruhi oleh benda 1. Berarti kita cari dulu G M2 kali M1 per R21 kuadrat. G tetap G, M2-nya adalah 3M, M1-nya adalah 2M, per R21 adalah 2R dikuadratin. Jadi G, jadi kalikan aja itu, ini kalikan ini 6G M kuadrat per 4R kuadrat. Jadinya F21 sama dengan 3/2 GM kuadrat per R kuadrat. Ini F21. Terus kita cari F23. Gaya pada benda 2 dipengaruhi oleh benda 3. Jadi rumusnya G M2 kali M3 per R23 kuadrat. Ya. G M2-nya adalah 3M, M3-nya adalah 4M,
per R23-nya 2R kuadrat. Jadi 12G M kuadrat per 4R kuadrat. Jadinya adalah 3G M kuadrat per R kuadrat. Ini adalah F23. Nah, terus karena ini membentuk sudut, ikuti rumus yang tadi. Nih, kalau membentuk sudut nih. Ya. F sama dengan F12 kuadrat tambah F13 kuadrat ditambah 2F12 F13 cos theta. Pakai rumus ini kalau membentuk sudut. Karena sudutnya 60 berarti kita gunakan tetanya 60 derajat. Jadi kita tulis ya. F totalnya sama dengan akar F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2F21 kali F23 kosinus tetanya 60 derajat. Nah, ini agar memudahkan mengerjakannya, saya ambil angkanya saja 2/3 dan 3. Sedangkan M kuadrat R kuadrat saya simpan. Ini disimpan dulu. Disimpan. Ya, berarti disimpan dulu. Intinya nanti belakangnya ada ini loh, GMR kuadrat, GMR kuadrat. Ini jawabannya GMR kuadrat, GM kuadrat, R kuadrat. Nah, ini. Jadi saya ambil angkanya biar saya memudahkan dalam menghitung. Jadi akar 3/2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 3/2 kali 3 kali kosinus 60 adalah setengah. Nah, ini coret dengan ini. Nah, F total sama dengan akar ya. 3/2 adalah 9/4 ditambah 9 ditambah 9/2. Ya. Terus kita samakan penyebutnya F total sama dengan akar 9/4 tambah 36/4 ditambah ya 18/4. Jadi F totalnya sama dengan akar 9 tambah 36 ya, 9 tambah 36 tambah 18 dapatnya 63/4. Ya, akar 63 F total sama dengan akar 63 kita pecah 9 kali 6 per 9 kali 7, sorry ya. 9 kali 7 per 4. Akar 9 3, akar 4 2, sisanya akar 7. Tadi saya simpan GM kuadrat R kuadrat, tinggal belakangnya kasih G M kuadrat per R kuadrat yang saya simpan. Jadi jawabannya ini. 3/2 akar 7 GMR kuadrat R kuadrat. Jawabannya D. Silakan di screenshot. Sudah semuanya, kita lanjutkan lagi ya. Sebuah benda diletakkan di permukaan bumi dengan jari-jari R. Beratnya adalah 360 Newton. Jika benda dipindahkan sejauh 2R, maka dari permukaan bumi, maka berat benda menjadi, coba lihat sini ya. Benda pada permukaan bumi gini, pada jarak R, ya, W-nya, di permukaan bumi, ya, itu nilainya adalah 360 Newton. Sekarang dipindahkan pada ketinggian 2R. W aksennya berapa? Pada ketinggiannya 2R. Nah, ikuti rumus yang pakai ketinggian tadi ya. Yang pakai ketinggian tadi yang mana nih? G aksen per G R plus H pangkat 2. Ya, pakai rumus yang ini. G aksen ya. G aksen per G sama dengan R per R plus H pangkat 2. Nah, di sini diketahui W, bukan G. Padahal rumusnya W dengan G itu berbeda.
saya terangkan ya, W itu sama dengan M kali G. Berarti W itu sebanding dengan G. Berarti rumus ini boleh saya ganti. Jadinya W aksen per W sama dengan R per R plus H kuadrat. Kenapa bisa diubah? Karena W sebanding dengan gravitasinya. Ya, jadi boleh diubah seperti ini, boleh. Karena W sebanding dengan G. Terus kita masukkan W aksen dicari, W-nya 360, kurung R per R, R-nya tetap R, hanya 2R. 2R kurung kuadrat. Sehingga W aksen per 360 sama dengan R dikuadratin R kuadrat. Ini R tambah R, sorry, sebelum saya kuadratin saya giniin aja. R per R tambah 2R 3R kurung kuadrat. Ya, W aksen per 360, R dikuadratin R kuadrat, 3R dikuadratin 9R kuadrat, coret-coret 1/9, kali silang. Kali silang, jadi 9W1 sama dengan 360, W aksen sama dengan 360 dibagi 9, W aksen sama dengan 40 Newton. Jawabannya E. Silahkan screenshot. Sudah semuanya, udah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi. Perbandingan massa planet A dan B 2:3. Massa A dibanding massa B sama dengan 2/3. Perbandingan jari-jari planet A dengan B itu 1:2. Jari-jari planet A dibanding jari-jari planet B itu 1:2. Jika berat benda di planet A adalah W, WA itu sama dengan W, maka berat benda di planet B adalah WB-nya itu berapa kali W. Nah, tadi rumusnya G itu rumusnya GM per R kuadrat. Boleh perbandingan itu kita pakai ini. Jadi kita bandingkan gravitasi B dibanding gravitasi A sama dengan GM per R kuadrat untuk B dibanding BMA per RA kuadrat. Karena W itu sebanding dengan G, ya, W sebanding G, berarti G-nya ini saya ganti boleh. Jadi WB dibanding WA sama dengan nih, GMB per RB kuadrat banding GMA per RA kuadrat. Boleh. Karena W sebanding dengan G. Terus kita coret G, konstanta gravitasi tetap. Massa B, massa A bagiannya 2, massa B bagiannya 3. Jadi massa B itu 3, RA itu 1, RB itu 2. RB-nya 2, 2 dikuadratin dibanding massa A adalah 2, jari-jari A adalah 1 kuadrat. Jadi dapatnya 3/4 kali, dibanding 2/1. Ya, WB dibanding WA sama dengan 3/4, dibanding itu dibuat kali, dibalik. 2/1 jadinya 1/2. Ya, WB dibanding WA, WA-nya adalah W, ini 3/8. Nah, saya buat gini, WB banding itu sama dengan per W sama dengan 3/8. W bagi pindah ke sana jadi kali. WB sama dengan 3/8. Ini dibagi pindah luas jadi kali W. Jadi WB-nya adalah 3/8 W. WB 3/8 W. Jawabannya A. Silahkan screenshot.
Dan kalau sudah Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Tabel data fisis benda A, benda B seperti yang ditunjukkan seperti ini. Ini massa A itu M, massa B 2M, jari-jari A sama dengan R, jari-jari B 2R. Perbandingan kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi itu G. Kalau berat itu B, kuat medan gravitasi G. Jadi bandingkan GA banding GB. Ini rumusnya seperti tadi. Jadi GA dibanding GB. Rumusnya G tadi GM per R kuadrat. Ya, G berarti ini A dulu. Dibanding GMB per RB kuadrat. Ini coret. Massa A adalah M. Jari-jari A adalah R. R kuadrat dibanding massa B adalah 2M, RB-nya adalah 2R kurung kuadrat. M dengan M saya coret, jadi 1 per R kuadrat dibanding 2 per 4 R kuadrat. Ini coret-coret, tinggal 1. Jadi GA banding GB sama dengan 1 per 1 dibanding 2 per 4. Dicoret dengan ini 1 per 2. Jadi GA banding GB sama dengan 1 per 1 banding dibuat kali 2 per 1. Jadi GA banding GB sama dengan 2 per 1 atau 2 banding 1. Jawabannya A. Silakan screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Perbandingan kuat medan gravitasi bumi untuk dua benda, yang satu di permukaan bumi, yang satu di ketinggian setengah R. Jadi gini, dibuat ilustrasi seperti ini. Satunya di permukaan bumi, berarti di sini. Ya, perbandingan kuat medan ini gravitasinya G. Ya, terus posisi di atas ini pada ketinggian H, ya, ini G aksennya, ini hanya adalah setengah R. Kita bandingkan perbandingan gravitasi antara ya satu permukaan bumi dengan di apa namanya, berarti perbandingan di permukaan bumi berarti G dibanding G aksen. Nah, tadi rumusnya perbandingan G aksen per G itu rumusnya kan R plus H kuadrat. Tapi yang diminta G banding G aksen. Ini yang diminta ya, yang diminta bukan G aksen per G. Tapi nggak apa-apa, biarkan seperti ini. Jadi kita tulis G aksen per G sama dengan R per R ditambah H, hanya setengah R kurung kuadrat. Jadi G aksen per G sama dengan R dibagi 1 tambah setengah. 1 setengah berarti 3 per 2 R kurung kuadrat. Coret-coret, ini 1. Sehingga G aksen per G sama dengan 1 kuadrat. Ya, 1 kuadrat 1. 3 per 2 kuadrat jadi 9 per 4. Ya, jadinya G aksen per G sama dengan 1 dikali 4 per 9. Jadi ini dibalik jadi ini. Jadinya 4 per 9. Jadi G aksen per G itu 4 per 9. Tetapi yang diminta G banding G aksen. Perbandingan antara di permukaan bumi dengan satunya ketinggian. Jadi dibalik. Diminta itu G per G aksen. Jadi dibalik. 9 ya per 4. Berarti ini yang diminta. Berarti G banding G aksen sama dengan 9 banding 4. 9 banding 4. Jawabannya E.
Kalau sudah, silahkan di screenshot dulu, baru dilanjutkan soal berikutnya. Lanjut ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Planet A, massa A 5 kali massa B, jari-jarinya adalah 10 Rb. Ya. Jika berat di bumi itu ini, W bumi sama dengan 500, maka berat planet A adalah, pakai perbandingan ya. Ditanya berat di planet A. WA dibanding WB, rumusnya adalah GMA per RA kuadrat dibanding GMB per RB kuadrat. Ini saya coret-coret. WA dicari, WB 500, massa A 5 kali massa B per jari-jari A 10 kali jari-jari B, ya RB gitu, dikuadratin dibanding massa B dibagi RB kuadrat. Masanya ini boleh saya coret. Jadi WA banding 500 sama dengan 5 per 10 dikuadratin 100 RB kuadrat dibanding 1 per RB kuadrat. Coret-coret. Coret lagi. 1 per 20. Jadi WA banding WA banding 500 sama dengan 1 per 20 dibanding 1 per 1. Ya, kita buat WA per 500 sama dengan 1 per 20 banding dibuat kali dibalik 1 per 1. Jadi WA per 500 sama dengan 1 per 20. Terus ini pindah ruas ke kanan. Sehingga WA sama dengan 1 per 20 kali 500. WA-nya coret-coret jadi 25 Newton. Jawabannya B. Silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot semuanya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Data fisis A dan B terdapat pusat bumi ditunjukkan seperti gambar. R jari-jari bumi, M massa bumi, G konstanta gravitasi. Jika berat di A adalah 100 Newton, WA-nya adalah 100, maka berat di B, WB-nya ini berapa? Nah, ini tingginya H, H-nya sama dengan M. Tadi pakai rumus tadi loh, G aksen per G sama dengan R per R plus H pangkat kuadrat. Ini boleh saya ganti. G aksennya saya ganti WB per WA. G aksen itu kan posisi di ketinggian sini. Di permukaan itu G. Ya. R per R plus H kuadrat. WB-nya dicari. WA-nya 100. R-nya biarkan R, R plus H-nya adalah R juga, hanya setinggi R kuadrat. Jadi WB per 100 sama dengan R per 2R kuadrat. Coret-coret tinggal 1. 1 dikuadratin 1, 2 dikuadratin 4. WB pindah ke sana, 100-nya pindah ke sana jadi kali 100. Jadi WB-nya adalah 25 Newton. Silahkan screenshot dulu jawaban soal nomor 8. Screenshot dulu silahkan.